Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk mengikuti pelajaran? Kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa mengikuti karena sesuatu hal, kita doakan jangan, mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, penuh gairah, sehingga senang terhadap apa saja kegiatan yang kalian lakukan, termasuk kegiatan pembelajaran walaupun lewat daring. Anak-anak sekalian, pertemuan ini yang ketiga ini anak-anak sekalian, setelah BTS saya memberikan masukan pada anak-anak sekalian. Seluruh materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ini, link-link yang ada di HP-mu jangan dihapus. Karena apa? Karena nanti ada ulangan harian, ada ulangan semester, ada BTS. Di sini nanti anak-anak itu mempelajari lagi itu dari sini. Di samping juga buku. Jangan lupakan, jangan sampai hanya melihat linknya saja tapi bukunya ditinggal. Justru buku adalah sebagai sumber ilmu dari anak-anak sekalian. Dari Bapak Ibu Guru hanya terbatas karena waktunya sedikit, sehingga penjelasan sedikit, tapi yang paling banyak materinya ada di buku. Anak-anak sekalian, yang berikutnya kita sudah menginjak pada bab yang ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Insyaallah anak-anak bab 2 yang sudah kita jelaskan, sudah dipelajari oleh anak-anak, bahkan anak sudah diberikan tugas. Jangan sampai ditinggal begitu saja. Terus lanjut, karena materinya berkelanjutan tentang masalah undang-undang kemarin, tentang peraturan. Sekarang masih memaknai peraturan undang-undang, perantungan perundang-undangan. Jadi anak-anak terus dibahas masalah undang-undang. Untuk apa? Yang tempo hari sudah saya jelaskan anak sekalian. Kalau warga negara Indonesia seluruhnya mentaati, melaksanakan, menjunjung tinggi peraturan undang-undang, tujuan akan tercapai, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, anak sekalian, kalau kita kepingin seperti itu ya, peraturan undang-undang harus kita taati dan kita laksanakan. Sekarang bagaimana memaknai peraturan perundang-undangan? Dari bab 3 ini anak sekalian, anak-anak nanti ada tujuannya, yaitu bisa memahami tujuan, memahami fungsi, memahami peraturan yang harus dilakukan dalam berbagai kehidupan. Yang tugas kemarin pada pertemuan 2 ada tugas dari saya bagaimana kita mentaati di peraturan undang-undang di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Lah ini maknanya sekarang tinggal makna. Apa sih makna peraturan undang-undang itu? Anak sekalian, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 1 Ayat 3, yang menyebutkan, yang isinya Indonesia adalah negara hukum.
Apa makna bahwa Indonesia adalah negara hukum? Semua warga negara, penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum atau peraturan, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pengertiannya begini anak sekalian. Kalau jadi penguasa negara tidak bisa semaunya sendiri. Merentah rakyat semau sendiri. Dia mau berbuat semaunya sendiri terhadap pemerintahan. Apa yang tidak, tapi diatur dengan undang-undang atau peraturan. Suatu contoh, kalau kita menjadi pejabat pemerintahan, misalkan bupati atau penyelenggara pemerintahan kabupaten, pegawai kabupaten, tidak bisa berkumpul bupati dengan semua stafnya berkumpul terus membuat peraturan, tidak bisa. Harus dasarnya sudah ada, yaitu peraturan atau undang-undang yang berlaku, yaitu yang harus dijalankan. Nah, ini diantaranya. Pak, kabupaten kan juga punya undang-undang sendiri, perda, betul, tapi perda dijalankan, peraturan-peraturan yang lebih tinggi apalagi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh berbuat semau sendiri, membuat peraturan sendiri, tidak boleh. Kepinginnya begini, tidak boleh. Makanya kalau ada pejabat pemerintah, pejabat negara yang berbuat semaunya sendiri, maaf, misalnya meraup uang negara, uang rakyat banyak yang disebut korupsi, itu kan berarti semaunya sendiri, itu melanggar peraturan dan undang-undang. Itu nanti akan dikenakan sanksi hukum. Nah, ini bukti bahwa undang-undang atau peraturan itu memiliki makna terhadap penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah, termasuk seluruh warga negara Indonesia. Ini yang mana? Anak sekalian, peraturan negara, peraturan perundang-undangan itu adalah bentuknya tertulis. Memuat apa? Ya memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara merumuskan, bagaimana cara, seperti yang minggu lalu sudah saya terangkan, bahwa undang-undang saja yang merumuskan dan membuat, yang merancang adalah DPR. Tapi juga memberikan kesempatan Presiden untuk menyumbangkan peraturan undang-undang. Setelah dikelola, digodok, pakai sidang, ini betul apa salah, ini perlu dikurangi apa tidak, baru disahkan oleh DPR, itu pun dengan persetujuan Presiden. Ini salah satu contoh bahwa peraturan undang-undang yang tertulis itu adalah memuat norma. Apakah norma sudah ada normanya, prosedurnya apakah sudah benar, apakah tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Itu caranya merumuskan seperti itu, anak sekalian. Nah ini, lah untuk mewujudkan sesuatu itu yang bisa melahirkan sesuatu yang mencerminkan Undang-Undang Dasar 45, maka materinya tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Anak sekalian, pada Undang-Undang Dasar 45 selain pasal 1 ayat 3, di sana juga disebutkan bahwa undang-undang
atau yang undang-undang atau peraturan sebagai hukum nasional itu juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22A. Nanti anak-anak saya suruh membuka sendiri Undang-Undang Dasar 45-nya ya. Pasal 22A. Di sana disebutkan bahwa ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah ditentukan tentang masalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, siapa pembentuk undang-undang adalah pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Anak sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita menengok lagi ke minggu yang kemarin. Di situ ada tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari seluruh undang-undang dan peraturan harus mencerminkan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga harus bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Saya ulang. Peraturan undang-undang yang dirumuskan oleh lembaga pejabat yang berwenang dengan prosedur yang sudah sesuai, sebelum disahkan harus diperhatikan dulu dua hal, bahwa peraturan atau undang-undang yang mau dirancang, dibuat dan mau disahkan atau ditetapkan harus mencerminkan satu, Undang-Undang Dasar 45. Dua, harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertian dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Makanya disebutkan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarkisnya, susunannya, paten tidak boleh dirubah, tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat ya? Yang kedua adalah ketetapan-ketetapan MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat Perpu tadi. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah tingkat kabupaten. Lah, tata perutan undang-undangan itu dilakukan dengan prinsipnya sebagai berikut, anak sekalian. Mengapa harus Undang-Undang Dasar 45 yang paling atas dan seterusnya ke bawah? Prinsipnya begini. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Dua, hanya peraturan perundang-undangan itu saja yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Jadi kita melaksanakan apa saja, lembaga negara melaksanakan apa saja, pemerintah melaksanakan apa saja, harus berdasarkan peraturan secara yuridisnya itu tadi. Yang ketiga,
peraturan undang-undang tetap berlaku dan tidak akan terhapus atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jadi tetap berlaku. Tetap berlaku. Tidak bisa Undang-Undang Dasar 45 aturannya mencabut, tidak ada. Hanya sebagai sumber hukumnya. Ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan-peraturan undang-undang yang lama. Apabila ada pergantian undang-undang dasar, ada revisi undang-undang, ini yang dipakai yang sudah dibenarkan. Dan undang-undang yang lama akan bergeser dan sudah tidak berlaku lagi. Bukan kedua-duanya berlaku. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus harus bisa mengesampingkan dari undang-undang yang secara umum. Suatu misal, ketetapan MPR, keputusan MPR sama peraturannya. Tapi kalau ketetapan MPR berlaku seluruh warga negara sah. Kalau keputusan MPR hanya berlaku secara khusus bagi anggota MPR. Ini contoh. Undang-undang yang khusus tidak boleh mengesampingkan undang-undang secara umum. Jadi sama-sama berlaku. Setiap jenis peraturan pasti memiliki materi yang berbeda. Itu jelas di situ prinsip-prinsip tentang masalah peraturan undang-undang. Mengapa undang-undang itu harus diurut seperti itu, mengapa undang-undang dasar 45 harus lebih tinggi, itu memiliki prinsip-prinsip seperti itu. Anak-anak sekalian, berikutnya anak-anak sekalian, di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tadi, di situ ada pasal 5-nya. Disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan asas prinsipnya ada beberapa. 1, memiliki prinsip kejelasan tujuan. Jadi tujuannya harus jelas. Yang kedua, lembaga atau organisasi pembentuk adalah tepat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antar jenis hierarki antara materi muatan dan materi yang lainnya harus tidak boleh saling bertentangan. Yang berikutnya, dilaksanakan seluruh pembentuk negara dan masyarakat Indonesia. Adanya keterbukaan, adanya kejelasan rumusan, ada kedayagunaan. Semua itu adalah prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 5. Itu prinsip-prinsipnya kalian. Nanti bisa dipelajari di buku secara jelas. Mungkin Bapak guru menjelaskannya terlalu cepat atau kurang jelas. Di buku ada semua. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau menerangkan materi tidak akan menyimpang dari undang-undang. Kalau menambah pengetahuan itu jelas. Anak sekalian, di samping itu ada beberapa pasal yang tercantum mengatur tentang masalah negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia adalah negara yang memiliki peraturan. Di situ ada 1 Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3. 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan ada beberapa dasar hukumnya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Anak sekalian, demikian untuk materi pada hari ini dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3. Kemudian yang kedua, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, juga begitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga memuat tentang masalah negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia adalah negara yang memiliki undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, tugas tolong diperhatikan, dicatat, yang nanti akan saya tunggu jawabannya ya lewat upload link tugas. Yang pertama anak sekalian, sudah tulislah dasar hukum, tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. 2. Sebutkan 3 pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hukum. Yang ketiga, sebutkan 5 prinsip peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertanyaan yang ketiga tidak perlu diuraikan, hanya prinsipnya saja. Demikian anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan anak-anak dapat menerima pelajaran ini dengan baik, dengan semangat, sehingga bisa mengerjakan tugas, dan juga dapat belajar dengan baik sehingga anak-anak mengerti, memahami, dan bisa bahkan kalau perlu hafal tentang masalah apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tentang masalah peraturan perundang-undangan. Misalkan harus bisa menyebutkan secara hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini sangat penting. Oleh karena itu anak-anak mulai dari sekarang wajib ikut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mudah-mudahan kan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, tetap semangat dan tidak ada kendala suatu apapun sehingga tujuan kita belajar ini bisa tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.